Tim Pengabdian Universitas Negeri Semarang bekerja sama dengan PT Papros Tbk dan Kelurahan Bongsari mempersembahkan resep aneka kudapan sehat untuk balita. Buku resep ini diciptakan dalam rangka pengabdian masyarakat dengan judul Peduli Stunting melalui edukasi pengolahan ragam makanan sehat dari bahan lokal dan pendampingan posyandu di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tahun 2024 yang didanai oleh DPA Universitas Negeri Semarang. Buku resep ini sudah mendapatkan hak cipta dengan nomor EC 002024729948 pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Masa keemasan atau Golden Ages merupakan anak yang mempunyai rentang usia 0 hingga 8 tahun. Pada masa ini, anak usia dini sangat difokuskan pada physical, intelligence atau kognitif, emotional, dan social education. Sehingga, kesehatan dan gizi anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan. Pemenuhan gizi yang baik dan cukup dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan baik kemampuan fisik maupun mental pada anak. Pada umumnya, anak usia dini menghabiskan 1/4 waktunya dalam satu hari untuk bermain, terutama di sekolah. Data lain menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari anak-anak tersebut membawa bekal dari rumah, sedangkan 95% sisanya tidak. Seiring dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, energi yang diperlukan juga meningkat. Apabila anak tidak memperoleh energi sesuai kebutuhannya, maka akan terjadi pengambilan cadangan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga anak menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok anak usia dini adalah dengan menyediakan makanan ringan atau snack yang bergizi guna memenuhi kebutuhan tubuh selama beraktivitas. Makanan yang mengandung rendah gluten dan garam sangat bagus untuk anak usia dini. Pada dasarnya, gluten merupakan salah satu jenis kandungan protein yang banyak terkandung pada biji-bijian seperti gandum, barley, dan sejenisnya. Akan tetapi, pencernaan manusia mengalami kesulitan dalam mencerna gluten dengan baik, sehingga menyebabkan nutrisi sulit terserap dan dapat menjadi gangguan bagi metabolisme tubuh. Gluten sendiri dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang biasa dikenal dengan istilah celiac disease, yaitu gangguan autoimun yang timbul sebagai akibat dari respon tubuh terhadap asupan makanan yang mengandung gluten. Untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada anak di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya pencegahan secara dini melalui kreasi makanan berbasis pangan lokal untuk pemenuhan asupan zat gizi pada anak yang salah satunya adalah camilan sehat. Pada kegiatan cooking demonstration kali ini akan dilakukan kreasi olahan makanan dari bahan dasar kentang yang dijadikan camilan sehat untuk anak usia dini. Camilan sehat dapat membantu dalam pemenuhan asupan gizi yang dibutuhkan untuk kembang tubuh anak usia dini, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dan mendukung tumbuh kembangnya dengan baik. Ada 4 kreasi makanan berbasis pangan lokal yang pastinya sehat dan dapat memenuhi asupan gizi pada anak. Dan kreasi ini dapat dipraktikkan dengan mudah loh. Yuk simak lebih lanjut. Kreasi makanan yang pertama ialah brulee with cheese sauce. Bahan yang digunakan untuk membuat cheese sauce ialah 200 ml susu UHT full cream, 1 sendok makan terigu, 1 siung bawang putih, 25 gram keju, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok makan butter. Untuk satu porsi brulee with cheese sauce mengandung energi 226,6 kilokalori, protein 11,5 gram, lemak 10,5 gram, dan karbohidrat 21,7 gram. Cara pembuatannya untuk potato cream, yang pertama, kupas semua kentang dan cuci dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Kedua, cincang setengah bawang bombay dan 1 siung bawang putih sampai halus. Ketiga,
potong kentang yang sudah dibersihkan menjadi kotak dengan ukuran sedang. Yang keempat, didihkan air secukupnya untuk merebus kentang sekitar 20 hingga 30 menit. Kemudian angkat dan tiriskan, setelah itu potong lebih kecil lagi. Untuk membuat bolognese sauce, yang pertama, siapkan wajan teflon anti lengket, kemudian panaskan setengah sendok makan butter, lalu masukkan setengah bawang bombay yang telah dicincang, kemudian tumis sampai harum. Setelah itu, masukkan 1 siung bawang putih yang telah dicincang sebelumnya, lalu tumis kembali sampai mengeluarkan aroma yang sedap. Kedua, masukkan 100 gram daging ayam yang telah dicincang ke dalam wajan tersebut, lalu tumis sampai berubah warna. Ketiga, tambahkan 6 sendok makan saus bolognese dan juga sedikit air agar tekstur saus lebih encer. Keempat, tambahkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian aduk dan masak 2 hingga 3 menit supaya bumbu lebih meresap. Yang kelima, masukkan kentang yang sudah disiapkan, kemudian aduk sampai tercampur rata, angkat dan dinginkan sebentar. Untuk membuat cheese sauce, yang pertama, panaskan setengah sendok makan butter di atas teflon anti lengket, kemudian tumis 1 siung bawang putih, cincang sampai harum. Yang kedua, masukkan 200 ml susu UHT full cream yang telah disiapkan, kemudian tambahkan 25 gram keju yang sudah diparut, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Setelah itu, aduk sampai merata. Dan terakhir, masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk sampai matang, kemudian angkat. Yang ketiga, siapkan cup aluminium foil, kemudian masukkan olahan kentang yang sudah dibuat sebelumnya dan ratakan sesuai tempatnya. Keempat, tuangkan saus keju di atasnya sampai tertutup rata. Setelah itu bisa ditambahkan daun seledri ataupun daun parsley di atas saus keju. Kelima, panggang di suhu 160 derajat Celcius selama 20 hingga 25 menit. Dan yang keenam, angkat dan sajikan selagi hangat. Kreasi makanan yang kedua yaitu potato pancakes. Bahan yang diperlukan, setengah kilogram kentang, 5 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung beras, 150 gram keju mozzarella, dan 10 ml minyak goreng. Alat yang diperlukan, talenan dan pisau, wajan teflon anti lengket, kompor, ayakan, spatula, dandang, smasher atau penghancur kentang, mangkuk dan piring, gelas ukur, dan sendok. Dalam satu porsi potato pancakes mengandung energi sebanyak 212,4 kilokalori, protein 8,8 gram, lemak 5,6 gram, dan karbohidrat 32,4 gram. Cara pembuatannya, yang pertama, kupas setengah kilogram kentang, kemudian potong dadu dan cuci pada air mengalir hingga bersih. Kedua, didihkan air, kemudian masukkan kentang, rebus hingga matang. Yang ketiga, angkat kentang dan tiriskan. Keempat, masukkan kentang ke dalam mangkuk dan haluskan hingga lembut. Kelima, tambahkan 5 sendok makan gula pasir dan 4 sendok makan tepung beras, lalu aduk hingga tercampur rata. Keenam, bentuk adonan tersebut sesuai selera, kemudian di dalam bulatan adonan yang sudah dibentuk, masukkan keju. Setelah itu, pipihkan bentuk adonan tersebut. Ketujuh, panaskan teflon yang sudah diberi 10 ml minyak. Setelah itu, masukkan adonan dan goreng sampai sedikit kecoklatan. Yang terakhir, potato pancake siap disajikan. Kreasi yang ketiga, rolade ikan bandeng. Bahan yang digunakan untuk isian yaitu 2 ekor ikan bandeng atau ikan jenis lainnya, 1 buah bawang bombay, 4 siung bawang putih, 1 buah wortel ukuran sedang, 2 butir telur, setengah sendok teh lada bubuk, 250 gram nasi putih atau roti atau kentang rebus, garam, gula, kaldu jamur secukupnya, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh minyak wijen, dan minyak goreng secukupnya. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat kulit ialah 2 sendok makan tepung terigu atau sagu tani, 2 butir telur ayam, garam, dan air secukupnya.
Cara membuat rolade, yang pertama untuk membuat kulit, masukkan telur, tepung terigu atau sagu tani, sejumput garam dan air, aduk hingga tercampur rata. Kemudian panaskan teflon, tuang adonan tipis dan merata, masak hingga matang lalu sisihkan. Yang kedua, untuk membuat rolade, cuci bersih ikan, pisahkan bagian kepalanya, cincang halus atau suwir-suwir daging ikan. Ketiga, parut bawang putih dan cincang bawang bombay, tumis sebentar hingga harum, tiriskan. Keempat, parut wortel kemudian sisihkan. Kelima, siapkan kulit, masukkan isian, lalu gulung. Bungkus dengan daun pisang yang sudah dilapisi minyak. Keenam, panaskan kukusan. Jika sudah siap, kukus rolade selama 15 hingga 20 menit dengan api sedang. Ketujuh, jika sudah dingin, rolade dapat dipotong. Kedelapan, dapat disajikan secara langsung. Yang kedelapan, dapat disajikan secara langsung atau juga digoreng terlebih dahulu. Kreasi makanan yang keempat adalah makaroni skotel. Bahan yang digunakan 250 gram makaroni kering, air untuk merebus, 2 sendok makan mentega atau margarin, 750 ml susu cair, 5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 100 gram keju, 4 butir telur, garam, gula, kaldu jamur secukupnya, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh minyak wijen, 2 batang seledri, 1 batang daun bawang, 150 gram daging ayam cincang, 1 buah bawang bombay, 5 siung bawang putih, 1 buah wortel, 1 buah brokoli kecil, dan minyak goreng secukupnya. Alat yang digunakan ialah talenan dan pisau, wajan teflon anti lengket, kompor, oven, cup aluminium foil, spatula, saringan, mangkuk dan piring, gelas ukur, dan sendok. Cara pembuatannya yang pertama, rebus makaroni hingga matang. Tambahkan sedikit minyak saat merebus makaroni agar tidak lengket. Kedua, parut bawang putih dan cincang bawang bombay, daun bawang, dan seledri, kemudian sisihkan. Ketiga, parut kasar wortel dan brokoli, lalu sisihkan. Keempat, siapkan wajan dan tumis bumbu hingga harum. Kelima, masukkan daging ayam dan tumis hingga matang. Keenam, tambahkan susu cair, aduk rata lalu tambahkan pala, lada, gula, garam, kaldu jamur, minyak wijen, saus tiram, lalu aduk hingga rata. Ketujuh, masukkan makaroni, tepung, dan parutan keju, aduk hingga rata. Kemudian matikan kompor. 8. Masukkan telur yang telah dikocok, campur hingga rata. 9. Masukkan adonan ke dalam loyang aluminium foil, tambahkan sedikit parutan keju dan seledri di atasnya. 10. Siapkan kukusan, lalu kukus adonan 15 hingga 20 menit dengan api sedang. Dan yang terakhir, makaroni skotel dapat langsung dihidangkan. Itulah tadi 4 kreasi makanan berbasis pangan lokal yang dapat dipraktikkan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.